Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqul ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Walhamdulillahilladzi yaqul khalaqal insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan dimuliakan Allah, kedua pasang pengantin baru yang alhamdulillah sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, dan kita doakan kepada kedua pasangan ini agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian dianugerahkan oleh Allah berupa anak keturunan yang saleh dan salihah. Demikian juga kepada setiap kita yang berhadir pada hari atau pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang kita hormati bersama ahli bait, kemudian pengurus syara, aparat desa, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Mari untuk pertama-tama kita menyampaikan syukur kita seraya memanjatkan puja-puji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Gak usah. Yang telah memberikan kita anugerah, yang boleh jadi anugerah itu kita syukuri atau kita kufuri. Anugerah itu baik yang kita minta atau tidak kita minta, baik kita minta secara batinnya terbersih dalam hati ataupun kita ucapkan di dalam doa kita, dan semua itu Allah berikan kepada kita untuk menunjang pengabdian kita, untuk menyampaikan kita kembali kepadanya dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadanya. Anugerah wa min ayati, seperti ayat yang tadi, dan dari tanda-tanda adanya Allah, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, suami-suami kita, kemudian diberikan kepada kita anak-anak keturunan kita, yang semuanya itu dengan tujuan untuk mencari ridhonya dan kita kembali kepada surga yang sudah kita tinggalkan dulu. Salawat dan salam kita ucapkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan contoh teladan dalam setiap dan segala urusan kita, mulai dari yang kecil, yang sedang, sampai kepada yang besar. Semua itu ada pada pribadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Di dalam rumah tangga pun, sebagai seorang suami pun, sebagai seorang ayah pun, beliau merupakan seorang yang uswah, dan kepada beliaulah kita merujuk dalam segala kondisi dan situasi, dengan jalan ataupun dengan tujuan mengikuti sunnah beliau yang selama ini sudah banyak dan sering ditinggalkan oleh umatnya yang mengaku diri sebagai umat Muhammad. Hadirin Allah,
kaum muslimin, sidang jamaah yang berhadir yang kami hormati dan dimuliakan Allah, sedikit mohon maaf agak kelelahan. Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin memulakan kajian saya bertepatan pula dengan tahun baru Hijrah. Bertepatan pula dengan beberapa hari yang lalu kita sudah memasuki tahun baru Islam 1440 Hijrah. Sudah 1440 tahun Rasulullah hijrah. Maka sirah Rasulullah, rihlah Rasulullah di dalam hijrah ini juga dapat kita jadikan sebagai sebuah momentum bagi pribadi kita sebagai seorang suami atau pribadi kita sebagai seorang istri, guna untuk berhijrah ke hal yang lebih baik. Ketika Rasulullah hijrah, yang pertama sekali beliau bangun, Rasulullah bukan dulu mencari di mana lapak tanahnya di Madinah. Rasulullah bukan dulu mencari di mana lapak kebunnya di Madinah. Rasulullah bukan dulu mencari apa usahanya yang harus dilakukan di Madinah. Rasulullah bukan dulu mengurus anak istrinya dulu yang barangkali beliau karena waktu itu sudah punya. Bukan dulu. Tetapi yang beliau pikirkan adalah bagaimana caranya beliau dan umatnya dapat mewujudkan penghambaan dirinya sebagai seorang hamba Allah dengan membangun masjid. Masjid pertama di dalam Islam. Masjid. Artinya setiap rumah tangga muslim apabila tidak ada niat untuk mewujudkan penghambaan dirinya di dalam rumah tangga, tidak akan pernah tercapai yang namanya keluarga samawa yang sering didengung-dengungkan. Masjid tempat untuk sujud, majelis tempat untuk duduk menuntut ilmu. Itu tempat. Jadi yang beliau bangun dulu adalah masjid sebagai tempat beliau beribadah. Jadi rumah tangga itu harus kita niatkan sebagai tempat kita beribadah. Seorang suami harus meniatkan, inilah tempat saya beribadah, inilah tempat saya untuk mengabdikan diri saya kalau dia seorang istri. Maka di dalam konsep Islam, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami, jika itu diniatkan untuk menyenangkan hati istrinya, berarti dia sudah memuliakan seorang wanita. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik akhlaknya, yang paling memuliakan wanita, yang paling memuliakan istrinya. Kalau itu yang diniatkan, maka itu sudah bernilai ibadah. Demikian juga seorang istri. Inilah tempat saya untuk mencari, mengambil dan memperoleh pintu surga, kuncinya surga. Tempat kita berbakti, yaitu kepada suami-suami kita. Maka rumah tangga adalah tempat kita untuk beribadah. Maka kemudian Allah turunkan sakinah, ketenangan. Kalau dalam rumah tangga tidak ada ibadah, rumah tangga yang tidak salat, rumah tangga yang tidak membaca qiraatul Quran, yang tidak pernah ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada ketenangan. Tidak akan pernah ada ketenangan. Sakinah tak bisa dibeli karena memang tak ada yang jual. Tak ada yang jual. Yang ada yang jual apa? Sikin. Apa sikin itu? Pisau. Sakinah tak ada yang jual. Mawaddah apalagi, warahmah lebih besar. Maka Allah turunkan, kalau kalian, kalau saya dan Anda dan kita semua meniatkan rumah tangga itu sebagai tempat untuk kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, kita berhenti dulu di sini. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah telah aku ciptakan, khalaqa telah, madhi, fi'ilnya fi'il madhi, telah aku ciptakan. Disebut dulu jin dulu yang disebut.
Makanya kata ins kata ins di dalam Al-Quran disebut 18 kali, itu berbarengan dengan jin, selalu berbarengan dengan jin, dan lebih dulu selalu disebutkan jinnya baru insnya. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ya ma'syaral jin wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia. Disebutkan dulu jin. Kenapa? Sebelum Adam ada, jin itu sudah ada. Yang disebut di dalam sejarah dengan nama iblis itu dari bangsa jin. Mereka lebih hebat dari kita. Mereka lebih dulu lahir, lebih dulu ada ketimbang kita. Mereka lebih cerdas daripada manusia. Inna ya'budu, kecuali untuk memperhambakan dirinya kepada saya, menyembah saya. Dalam konteks bahasa, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat sedang berhadir rahimakumullah, dalam lughah, secara lughawi, secara kamus, jin maknanya secara lughah ya, secara lughah, jin itu maknanya tersamar ataupun tersembunyi. Maka jin nggak bisa kita lihat. Kenapa tidak bisa kita lihat? Karena memang hakikatnya diciptakan oleh Allah, namanya jin yang tersamar atau tersembunyi, tidak nampak. Sedangkan ins itu bermakna absor, bisa dilihat, nampak atau jelas. Kalau dipegang bisa dipegang, kalau diraba bisa diraba. Jadi beda antara jin dengan ins, manusia. Maka apabila ada manusia yang yang pulang ke rumah, laki-laki atau perempuan pulang ke rumah secara sembunyi-sembunyi, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi tengah malam pulang, atau pergi duduk sembunyi-sembunyi di kebun-kebun sawit orang, sembunyi-sembunyi, keluar malam sembunyi-sembunyi, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada suami macam itu, Bu. Sini, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Itu manusia sedang dalam masalah. Dia sudah keluar dari kodratnya sebagai manusia yang nampak, besar, nampak. Dia mencoba menutupi, bersembunyi. Itu sedang ada masalah dari sisi kemanusiaannya. Begitu juga dengan jin yang sifatnya tidak bisa dilihat, tapi ada jin yang kemudian bisa dilihat. Itu jin itu dalam masalah. Ada masalah dengan jin. Kenapa dia keluar dari aspek kejinnannya? Jadi hati-hati. Pulang malam ya nampak-nampak lah, jangan sembunyi-sembunyi. Ya, kemana-mana nampaklah. Jangan sembunyi-sembunyi, menyembunyikan diri itu sesuatu yang tidak baik, kecuali bersembunyi untuk dan hanya kepada Allah. Bersembunyi untuk dan hanya kepada Allah. Selain itu kita kenapa? Karena kita manusia yang diciptakan untuk nampak. Maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali istisnakan di situ, kecuali liya'budun, untuk menyembah. Bagaimana kita menyembah Allah? Melakukan setiap yang diperintahkan, meninggalkan setiap yang dilarang. Melakukan setiap perintah dan meninggalkan setiap larangan yang kita sering kita namai sebagai takwa, itu merupakan salah satu wujud untuk menyembah Allah. Maka Allah perintahkan ikuti aku dan ikuti Rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Rasulullah memerintahkan, jika kamu telah mampu, ya ma'syaral jinni wal ins diperintahkan. Untuk apa diperintahkan? Agar semua kita ini makhluk Allah itu, baik jin dan manusia, itu tercakup di dalamnya.
kaum muslimin wal muslimat yang berhadir rahimakumullah. Maka salah satu yang menjadi sunnah Rasulullah ialah menikah. Menikah itu merupakan salah satu bentuk untuk kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena menunaikan perintah daripada Rasulullah. Syariat Islam merupakan satu-satunya di dunia ini yang memberikan sebuah aturan main yang sangat komprehensif, yang tidak ditemukan di dalam satu jenis agama pun di dunia ini, yang mengatur dari A sampai Z, bahkan persoalan nikah dari A sampai Z diatur di dalam syariat Islam, kemudian disatukan oleh para ulama-ulama Islam dan disebutlah sebagai sebuah fikih al-munakahat, fikih tentang pernikahan. Sejak dari khitbah meminang, khitbah ini salah satu bentuk perkawinan yang ada di zaman jahiliyah yang kemudian diadopsi ke dalam Islam. 10 jenis pernikahan di dalam jahiliyah, 9-nya dibuang, 1 diambil, yaitu khitbah. Jadi nggak dibuang semua. Peminangan. Sejak dari peminangan, kemudian melamar, kemudian terjadi ijab kabul, kemudian terjadi sampai meninggal pun diatur di dalam fiqh al-munakahat. Mana contoh sudah meninggal pun ya, masih ada aturan lain bagi seorang suami dan istri. Seseorang yang meninggal, semoga kita semua panjang umur ya, semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah. Cuma kita berbicara fikihnya. Apabila seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, ini lihat bagaimana fikihnya. Seseorang wanita yang ditinggal istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa untuk dia berkabung yang disebut dengan iddah kematian 4 bulan 10 hari. Kalau dikalikan, kalau dijumlahkan itu berapa hari? Coba dijumlahkan sendiri. Yang susah. 4 bulan 10 hari. Dalam masa 4 bulan 10 hari itu diatur lagi, dia tak boleh berhias, tidak boleh memancing kumbang yang datang kepada dirinya. Keluar rumah mesti didampingi sampai selesai masa iddahnya, baru dia boleh melakukan aktivitas yang sifatnya sebagai seorang wanita biasa. Kalau belum selesai 4 bulan 10 hari, itu masih dia harus menghormati suaminya walau sudah meninggal. Ikoindah, belum lagi sebulan mati lakinya, selfie, cantik enggak ya? Itu semoga tidak ada ya, di lingkungan kita. Dari awal sampai akhir pun diatur oleh fikih, diatur oleh syariat Islam bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami untuk dan bersikap kepada orang yang sudah meninggal. Maka Rasulullah kemudian menitipkan kepada istri-istrinya, jika nanti aku mati, jika nanti aku wafat, jika nanti aku meninggal, jangan. Makanya diharamkan kepada setiap mukmin menikahi janda-janda Rasulullah yang disebut dengan ummahatul mukminin. Diharamkan. Tapi kalau kita tidak diharamkan. Ini khusus, khasatan lin Nabi bidunil mukminin. Khusus pada Nabi, tidak termasuk kepada orang mukmin. Tetapi kemudian bagi umatnya bagaimana? Innama al-mar'a fil jannah. Sesungguhnya wanita, istri itu akan kembali bersatu dengan suaminya jika apa? Ya Rasulullah, dia itu dimiliki oleh di azwajil akhir fil jannah, di dunia. Suaminya yang terakhir di dunia ini, itulah yang akan mendampinginya dan itulah yang akan menjadi miliknya kelak di surga. Maka apabila janda-janda ummul mukminin atau ummahatul mukminin Rasulullah menikah nanti dengan orang lain, maka mereka tidak akan lagi disatukan oleh Allah bersama Rasul di dalam surga. Maka diharamkan ummahatul
Sampai ke situ Islam mengatur. Sampai kita meninggal pun bapak ibu kita diatur. Apalagi di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istrimu itu, pergauli suami-suamimu itu dengan ma'ruf, cara yang baik. Dalam segala hal diperintahkan kepada kita untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Sesuai dengan adat. Ada orang ketika berbicara lembut, itu sudah merupakan ma'ruf. Tapi nanti ada orang yang barangkali di luar sana kebiasaannya memang bahasanya keras. Ketika dia berbicara keras, tapi kondisi sosialnya memang di sana berbicara keras, itu dianggap ma'ruf. Jadi harus dilihat dulu kondisi lingkungan yang ma'ruf itu macam mana. Yang belum tentu ma'ruf di kita juga ma'ruf di orang. Kesopanan kita begini, tapi kesopanan mereka barangkali tidak begitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Oleh sebab itu, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat sedang Allah, banggalah kita. Harus kita merasa bangga bahwa kita dilahirkan dari keturunan ayah ibu kita seorang muslim, sehingga kita tidak perlu lagi menjadi ataupun mencari-cari Islam karena memang kita dari keturunan yang muslim. Tetapi di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga ini, mari kita jalan di atas jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah. Dan ini bukan kepada kedua pasangan pengantin yang baru menikah, semua kepada kita. Semua kepada kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ini sejarah. Ya Adam uskun anta wa zawjuk. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu. Zawjuk, istrimu. Tinggallah di dalam surga. Tinggal di dalam surga. Kita semua bapak-bapak, ibu-ibu berasal dari surga. Nenek moyang kita dari surga. Adam dan Hawa itu dari surga. Maka itulah rumah kita kembali, yaitu surga. Terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Akibat apa? Pengaruh dari iblis. Maka jadikan iblis itu dan setan itu sebagai musuh kita bersama di dalam rumah tangga, sehingga mereka diturunkan ke bumi ini. Adam diturunkan di daerah India, Hawa diturunkan di daerah Jeddah. 450 tahun, setengah umurnya Adam mencari-cari Hawa. Akhirnya berjumpa di Jabal Rahmah. Di sana kemudian dipertemukan kembali. Kenapa dipertemukan kembali? Karena Adam kemudian setelah turun dari surga, diturunkan oleh Allah dari surga, dia bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Itu doa Adam. Ya, doa. Ini beda Adam dengan iblis. Iblis bermaksiat kepada Allah sampai hari ini dia tidak pernah bertobat. Sedangkan Adam melakukan penyelewengan, pelanggaran, dia bertobat. Kita semua punya dosa dan punya salah. Bertaubatlah, kalau tidak tobat sama kita dengan iblis. Kenapa? Karena iblis sampai hari ini tidak pernah bertobat. Sampai hari ini dan sampai kiamat dia tidak pernah tobat. Padahal kalau iblis ini mau membatalkan Al-Quran, Bapak-bapak, dia saya mau buktikan kepada kalian wahai umat Islam bahwa Al-Quran itu berbohong. Apa buktinya? Buktinya saya bertobat. Gampang. Seperti Abu Lahab. Ya, seperti Abu Lahab. Turun ayat khusus kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Turun ayat khusus kepada Abu Lahab. Dan ketika itu Abu Lahab masih hidup. Jika saja Abu Lahab berpikir bahwa Muhammad itu bohong,
bohong, Al-Quran itu bohong, dia harus bertaubat kepada Allah. Tapi ternyata tidak. Orangnya masih hidup, ayatnya turun bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Apa salahnya saya batalkan itu ayat dengan cara saya mengikut Muhammad dan saya bertobat? Itu kalau mau dipikirkan oleh Abu Lahab. Dan ternyata tidak. Sampai matinya dia di dalam kedurhakaan kepada Allah. Iblis juga demikian. Apa saatnya hari ini, detik ini hidup dia masih sampai kiamat dan dijamin oleh Allah. Mau membatalkan, mau mengatakan bahwa Al-Quran itu bohong, dia bisa bertobat. Tapi nyatanya tidak. Jadi beda antara iblis dengan Adam. Adam melakukan pelanggaran, kemudian dia tersadar dan bertobat kembali kepada Allah. Tapi iblis tidak. Maka suatu ketika dalam sebuah riwayat, iblis berkunjung ke markasnya Fir'aun. Berkunjung ya. Ini 11-12 teman setia. Dia ketuk pintunya, on katanya. Siapa itu? Buka pintu. Siapa itu? Buka pintu. Marah Fir'aun. Siapa kau? Kau tidak kenal dengan saya. Saya ini temanmu. Masa Tuhan, kata iblis, masa Tuhan tidak tahu siapa ada yang ada di depan pintunya? Fir'aun, kamu ini lebih hebat dari saya, kata iblis. Kenapa macam itu? Dulu saya hanya berani untuk membangkang Allah dengan tidak sujud kepada Adam. Hanya itu saya berani. Yang aku berani hanya membangkang tidak sujud kepada Adam. Tapi engkau Fir'aun bukan saja melanggar Allah, tetapi berani memproklamirkan, berani mengakui bahwa engkau adalah Tuhan. Aku sendiri tidak berani. Padahal umurku lebih tua darimu, wahai Fir'aun. Aku lebih cerdas, tapi aku tak berani. Tapi aku nanti akan bertaubat, wahai iblis. Jangan kau bertaubat. Kenapa? Seluruh rakyat ini akan meninggalkanmu. Ketahuilah olehmu, wahai Fir'aun. Ini nasihat iblis. Dia membujuk rayu seseorang itu dengan nasihat-nasihat yang kemudian nasihat itu benar, tetapi dapat menina-bobokkan kita. Ketahuilah oleh engkau, wahai Fir'aun, ada orang yang lebih bejat darimu, ada orang yang lebih bejat dari saya, dan ada orang yang apabila dirimu dan diriku disatukan, dia jauh lebih hebat, lebih bejat. Ada lebih bejat dari Fir'aun atau lebih bejat dari iblis. Kalau disatukan Fir'aun dan iblis, justru orang yang ketiga ini disebut oleh iblis jauh lebih bejat. Siapa itu? Orang yang tidak mau memberikan maaf kepada orang lain. Saudaraku hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kita punya salah dan dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ketika datangnya bulan tahun baru hijrah ini, apabila kita punya salah, punya dosa kepada tetangga kita, punya salah, punya dosa kepada lingkungan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, maka mintalah maaf. Kepada kita itu sulit untuk memberikan maaf, tetapi ketahuilah ketika kita memberikan maaf itu, Allah memberikan kepada kita kemuliaan yang besar di surga nanti. Orang yang dimintai maaf dan tidak memberikan maaf jauh lebih bejat dari Fir'aun dan iblis. Itu pengakuan daripada iblis kepada Fir'aun dalam salah satu riwayat. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah yang berhadir rahimakumullah. Ya ayyuhan nas, ayat yang saya bacakan tadi, wahai sekalian manusia. Ini menampakkan bahwa Adam dan Hawa sebagai manusia yang disebut dengan al-dzakar dan unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh telah kami jadikan kalian itu dari jenis kelamin laki-laki dan dari jenis kelamin perempuan. Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan. Suami itu laki-laki, istri itu perempuan. Bedanya apa? Dalam Al-Quran, laki-laki itu disebutkan dengan dua kata. Yang pertama az-zakar, yang kedua ar-rijal atau rajulun, jamak ar-rijal. Sedangkan kalau perempuan disebutkan dengan empat kata. Unsa perempuan, an-nisa juga perempuan, al-mar'ah juga perempuan,
imro'ah itu juga perempuan. 4:2. Kenapa beda-beda disebutkan? Karena beda-beda kondisi maka beda nama. Kami telah ciptakan kalian itu dari jenis kelamin laki-laki dan dari jenis kelamin perempuan. Zakar dan unsa. Tidak disebutkan dari jenis kelamin yang sama. Tidak disebutkan demikian. Maka apabila ada orang yang menikah antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu keluar dari kodratnya sebagai manusia. Kenapa? Begitulah bunyi ayatnya. Telah kami jadikan, telah kami ciptakan kalian itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk kalian saling mengenal. Setelah terjadi saling mengenal, kalian saling membuat janji ikrar dan memasuki pintu rumah tangga dan hidup semati di sana sampai maut memisahkan kalian. Kemudian ada nama yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa wanita itu juga disebut dengan al-mar'ah. Ini sering saya sampaikan. Wanita itu disebut dengan al-mar'ah. Ini perlu diketahui oleh bapak-bapak, ya, oleh para suami, bahwa istri-istri kita, anak-anak perempuan kita disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis dengan beberapa nama. Salah satunya adalah al-mar'ah. Apa itu al-mar'ah? Al-mar'ah bermakna al-mata', kenikmatan atau kesenangan. Jadi salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada dunia ini yaitu adanya wanita. Wa khairul mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik kenikmatan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia, al-mar'atun salihah, wanita-wanita mar'ah yang salihah. Maka orang Arab kalau mengatakan al-mar'ah kal-mir'ah, orang Arab mengatakan begitu. Al-mar'atu hiya kal-mir'ah atau al-mar'ah mir'ah. Barisnya hanya beda di atas, satu di bawah. Wanita itu, mar'ah itu seperti mir'ah. Mir'ah itu cermin. Jadi kemana-mana wanita itu, ibu-ibu itu bawa cermin, Pak. Dan itu tidak perlu heran. Kemana-mana berhias. Kemana-mana pakai apa namanya itu, apa namanya, pakai lipstick, pakai bedak ini dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena memang mereka itu al-mar'ah. Kalau kita kayak misalnya Pak Asral, dari dulu remaja sampai hari ini gaya rambutnya gitu-gitu aja. Kalau maksudnya juga tanya, ya kan? Tapi kalau wanita dalam satu hari itu mau 3 kali gonta-ganti bentuk rambut. Itu pun kalau ada uang. Mau pergi kondangan mau sampai 2 jam berada di depan cermin, Pak. 2 jam di depan cermin ngapain? Ya, ini bajunya ini bagusnya yang mana ini? Yang putih atau yang biru? Dipakainya dulu yang putih. Oh, bagus itu. Enggak ada ya, namanya yang biru yang cantik, dibukanya dipakainya yang biru. Suami nunggu di depan, cepat dikit lah, sudah 2 jam. Sekali keluar warna pink. Tadi diskusi putih atau biru, diskusi 2 jam depan cermin, keluar pink. Kenapa demikian? Al-mar'ah hiyal mir'ah. Begitulah yang namanya wanita. Dan itu harus kita sadari sebagai seorang suami. Mereka gemar berhias, mereka gemar bersolek. Tetapi kalau kegemaran itu disalahgunakan, nah ini tugas suami. Tugas suami. Luruskan. Benarkan yang bengkok itu, benarkan. Kenapa harus dibenarkan? Bang, kenapa saya kok dilarang-larang, Bang? Ini salah, itu salah, ini tidak benar, itu tidak benar, bukan salah, kurang pas. Ya, kenapa? Ketahuilah wahai ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, bahwa jika kalian ibu-ibu, para istri itu melakukan sesuatu yang sifatnya dosa itu mengalir kepada suami. Ya. Jika suami tidak melarang, jika suami tidak menasihati, jika suami tidak mencegah, itu bebannya ditanggung jawab dulu oleh suami. Suami dulu yang masuk neraka.
Kalau ibu-ibu tidak salat, anak-anak tidak salat, yang diproses nanti adalah bapaknya dulu, yang ditanya dulu nanti suami-suami. Makanya ada pelarangan-pelarangan, ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh suami. Ambil itu sebagai sebuah hidayah dan sebuah rahmat daripada Allah. Jangan disundein, ini sekali dilarang sundek, 2 kali sundek, 3 kali pulang sama orang tuanya. Masya Allah. Jangan macam itu. Kenapa? Dosa kamu itu yang kamu perbuat itu mengalir kepada suami jika suaminya tidak benar. Dan itu tugas dan kewajiban suami. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya menerangkan doa ini. Coba nanti kalau mau diamalkan silakan. Terutama kedua pasang pengantin, kedua pasang pengantin yang baru ini dan juga kita semua. Apabila kamu memasuki kamar tidurmu, ini kamar tidur, ingin menjumpai atau dijumpai oleh istri atau suamimu, maka sebelum terjadi perjumpaan itu, bacakan di telinganya, Allahumma inni a'udzubika min khairiha wa min khairi ma jabbaltaha alaihi, kata suami atau istri membaca juga. Tujuannya apa? Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan dari wanita ini, kebaikan dari istriku ini. Kalau dia suami, kalau dia istri, ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan dari suamiku ini, kebaikan dari laki-laki ini. Wa min khairi ma jabbaltaha alaihi, dan kebaikan-kebaikan yang telah engkau tancapkan, kebaikan-kebaikan yang telah engkau patrikan di dalam dirinya, tolong keluarkan ya Allah, aku mohon. Inni as'aluk, aku meminta kepadamu. Kita ini Bapak-bapak, ada kebaikan yang lahir dan ada kebaikan yang batin yang sifatnya tersembunyi yang belum kita ekspos. Ada tabiat-tabiat yang baik yang selama ini kita lakukan, yang barangkali ketika kemudian kita menikah itu menjadi hilang. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, ada kebaikan dari wanita ini, dari istriku ini, atau ada kebaikan yang dimiliki oleh suamiku ini ya Allah, pancarkan, keluarkan. Keluarkan. Wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabbaltaha alaihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Kita ini kadang sering lupa.